Cut. Yuk masuk. Harus Ada kenal. udah gantian. Aku juga malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa akan mewawancarai salah satu narasumber tentang Tabloid Bebas. Perkenalkan, nama saya Adelia Wulandari, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Arif Yuda, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudiantara Saputra, absen 11. Perkenalkan, nama saya Marsa Gita Fairuza, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nizar Al-Safitri, absen 27. Baik, bagaimana pendapat Pak Karmani mengenai orang yang seharusnya memiliki kriteria untuk menjadi bahan bulian, tetapi dia tidak dibully? Sedangkan di sisi lain, ada orang yang memiliki kriteria untuk dibully dan dia pada realitanya pun dibully. Ini masalah perbulian itu sesuatu yang bisa dianggap melanggar HAM. Ya. Apapun bentuk orang itu, apapun wujud orang itu sebetulnya memang tidak boleh dibully. Tidak boleh dibully. Ya. Kita harus bebas dari hidup perbulian, tidak boleh saling membuli. Nah, bila ada orang yang memang mestinya dibully, kemudian tidak dibully, itu sebuah keberuntungan. Karena apa? Karena dia mestinya dibuat sakit hati, tapi ternyata tidak jadi sakit hati. Padahal kita itu memang tidak boleh membuat sakit hati orang lain. Kemudian orang yang semestinya tidak ada potensi dibully tapi kok dibully, dan kemudian ada temannya yang membuli, itu juga melanggar hak asasi manusia. Sehingga baik orang yang berpotensi untuk dibully maupun orang yang tidak punya potensi untuk dibully, intinya sama-sama tidak boleh dibully. Karena bully membuli itu sebuah perbuatan yang memang tidak diperbolehkan, di samping melanggar HAM. Kalau pendapat saya setuju sekali dengan Pak Karmani ya. Saya itu malah tidak setuju dengan statementnya Marsha tadi ya, yang seharusnya dibully tapi malah tidak dibully, yang seharusnya tidak dibully malah dibully. Nah, itu seharusnya tidak ada statement seperti itu. Seharusnya loh ya, tapi pada kenyataannya banyak terjadi di masyarakat meskipun sudah berbagai hal yang dilakukan. Nah, itu saya kira itu perlu dilakukan dicek lebih dalam lagi mengenai psikologi orang yang membuli ataupun yang dibully itu. Kalau bisa sih pembulian itu harus ditiadakan, dimusnahkan ya Pak, dibinasakan, tidak boleh. Itu nanti akibat atau dampaknya bisa sangat besar sekali. Trauma, depresi, bahkan yang paling malu yang paling ini bunuh diri, rendah diri, tidak percaya diri. Ada faktor dari dalam diri si pembuli itu ataupun faktor dari ini. Apa mungkin yang jadi target bully itu punya sesuatu yang membuat dia itu jadi nggak terhindarkan dari bahan bully? Seperti itu bagaimana? Bisa jadi ya Pak. Apapun faktor, entah itu dari anaknya yang punya potensi dibully maupun orang yang pengen membuli, itu memang faktor itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi meskipun ada anak yang potensinya untuk dibully, sementara ada orang yang potensinya kepengen membuli meskipun anak itu normal, itu ya memang yang dibully itu tidak boleh. Kemudian yang orang yang punya potensi membuli itu harus bisa mengendalikan diri, ya. Ibaratkan dirinya sendiri. Kalau misalnya dirinya itu dibully, bagaimana rasanya? Kembalikan ke perasaannya masing-masing. Itu. Yang kedua, memang dibiasakan untuk tidak membuli orang lain, dibiasakan itu. Jadi belajar untuk menjadikan karakter kita ini bisa menerima teman-teman itu dengan berbagai kondisinya. Baik itu kondisi yang berpotensi untuk dibully
maupun kondisi teman-teman yang tidak berpotensi dibully. Itu harus kita perlakukan sama. Jadi istilahnya kita tidak boleh ada saling membuli. Pertanyaan kedua saya, bagaimana pendapat Bapak sama Ibu tentang seks bebas? Apalagi di usia seperti 16, 17, 18 seperti itu. Oke, itu menurut kacamata agama itu sesuatu yang memang diharamkan, karena ya itu seks bebas itu memang diharamkan oleh agama. Itu resikonya sangat besar ya, baik dunia dan akhirat. Kemudian untuk di dunia, untuk seks bebas ini itu banyak menimbulkan penyakit ya. Jadi orang-orang yang melakukan seperti itu kebanyakan ini baik fisiknya maupun rohaninya itu mereka jadi sakit ya. Jadi yang fisiknya jadi sakit misalnya itu rawan HIV atau jenis penyakit yang lain. Kemudian yang sakit mentalnya, karakternya itu orang itu akan merasakan enak dan selalu mencoba dan mencoba, sehingga dari satu korban dia akan menjadikan korban-korban yang lain, dan itu memang tidak boleh. Dari segi sosial, orang-orang seperti itu kan harga dirinya jadi rusak, itu Ya, jadi rendah. bisa direndahkan orang lain, martabatnya jadi rusak. Bagaimana pendapat Bu Happy tentang seks bebas, apalagi di usia kisaran 16, 17, 18? Usia sekolah ya, Iya, big usia no. sekolah. Saya big no untuk seks bebas itu saya sangat tidak setuju sekali. Ya mungkin sekarang itu tidak sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya kalau itu, Iya. tapi sebenarnya saya sangat tidak setuju sekali, dan mungkin itu juga kesalahan dari banyak pihak ya Pak ya, mungkin karena kurangnya pengetahuan, ingin faktor mencoba-coba dan lain, kurang perhatian orang tua, pelampiasan mungkin Iya. dari mungkin Pengaruh dari masalah-masalah, luar, pengaruh misalnya, dari luar gitu. foto atau video-video yang tidak mendidik itu bisa menyebabkan hal itu terjadi. Tapi sekali lagi memang itu sesuatu yang memang saya tidak suka dan memang harus dihindari siapapun orangnya. Harus diberikan pengetahuan sejak dini mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin sejak dini kalau semisal ini itu tidak boleh, dampaknya apa gitu. Kebanyakan kan mungkin banyak yang pengen mencoba dan belum tahu dampaknya ya Pak ya. Itu sih mungkin harus ada bimbingan atau arahan juga, dan mungkin juga kontrol. Ya, untuk mencegah itu ya ini nilai-nilai agama, ajaran agama itu harus benar-benar dipegang teguh dan diamalkan, sehingga siapapun orangnya yang takut dosa pasti dia tidak akan melakukan hal itu. Itu intinya seperti itu untuk pencegahannya. Kemudian memang pendidikan seks di usia dini ya, usia remaja itu perlu, tapi sebetulnya hanya untuk pendidikan saja, untuk pengetahuan saja, bukan untuk praktek gitu. Iya. Baik, saya cukupkan dengan 2 pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Iya, amin amin. Sekian dari kami.